Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur pada saat sore hari ini menjelang malam di mana kita sudah berada di penghujung akhir tahun 2022 dan kita akan memasuki tahun 2023. Mari kita menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita menaikkan pujian sembah kita di hadapan Tuhan. Saya undang untuk kita bangkit berdiri, kita mengangkat pujian bahwa Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Haleluya, yes Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu besar Tuhan.
muliakan Tuhan. Dengan apakah kami membalas segala kebaikan yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan, pada saat malam hari ini kami dapat bersekutu di hadapan-Mu Tuhan. Di akhir tahun 2022 ini Tuhan, kami bisa bersekutu di hadapan-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena cinta kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat malam hari ini ya Tuhan, kami siap Tuhan untuk kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami menaikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan untuk mengakhiri tahun 2022 dan akan memasuki tahun 2023. Biarlah semuanya dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Jalannya ibadah ini kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, semua dalam pengurapan Allah dan otoritas Allah ya Tuhan. Engkau yang memberkati umat-umat-Mu ya Bapa, yang ada di rumah ya Bapa. Biar Tuhan lawatan Allah terjadi Tuhan, sehingga kami merasakan hadirat Allah lewat pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami siap memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. oleh darah anak domba.
Tuhan. Kita mau tetap bersaksi buat Tuhan, kita memuji Tuhan, buat terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Engkaulah Raja atas dunia dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya Yesus. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Saudara percaya bahwa Allah yang memerintah di setiap kehidupan kita semua. Puji Tuhan, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Saya undang untuk kita bangkit berdiri, kita mau angkat pujian kita bahwa hanya Engkau Tuhan dalam kehidupan kita semua Tuhan. Haleluya Yesus. Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus.
Tuhan di hidupku. Amin Tuhan. Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup, Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Haleluya. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bahwa Engkaulah sumber pengharapan dalam kehidupan kami Tuhan. Bahwa hanya Engkaulah Tuhan yang ada dalam kehidupan kami ya Bapa. Karena itu Tuhan, kami perlu firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya supaya firman-Mu dapat menuntun setiap langkah kehidupan kami ya Bapa. Dan biarlah kami tetap terus ada dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, pada saat malam hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami semakin hari semakin mengerti apa yang harus kami lakukan Tuhan. Supaya kami semakin hari semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu hanya sebagai alat-Mu Tuhan. Biarlah hanya Engkau saja yang berkata-kata dalam kehidupan hamba-Mu ya Bapa. Biarlah kami mau siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah pengurapan Allah, otoritas Allah tetap terus menjadi bagian kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Gembala, Pendeta Febe. Puji Tuhan. Selamat malam. Ya, puji Tuhan.
Hari ini kita ada di penghujung tahun 2022. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Kalau kita ada sekarang, itu hanya karena kemurahan Tuhan. Kiranya lewat kesempatan malam hari ini, lewat ibadah online, baik mereka yang akan ibadah di gereja, itu menjadi satu kesempatan kepada kita bersama, ya, untuk datang kepada Tuhan, ya. Selain kita mengucap syukur, kita juga boleh melihat ke belakang bagaimana Tuhan sudah menyatakan ya, pertolongan-pertolongan, mujizat-mujizatnya dalam kehidupan kita. Sehingga ke depan kita akan memasuki tahun yang baru dengan penuh harapan, ya, bahwa Tuhan pasti menolong kita juga. Puji Tuhan. Kalau tahun yang kita sudah jalani 2022, Tuhan tolong. Tahun baru pun Tuhan akan tolong. Puji Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu mengingat, ya. Lewat kebenaran firman Allah malam hari ini boleh diingatkan bersama, jangan kekhawatiran menghimpit hidup kita, ya. Jangan kekhawatiran itu jangan khawatir itu menghimpit hidup kita. Kita akan melihat dulu dalam Matius pasal yang ke-6, pembacaan ini agak panjang tapi saya akan baca saja supaya lebih jelas. Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakum di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, kalau saya sambung lagi saudara dalam pembacaan Filipi, coba kita lihat juga Filipi. Dalam Filipi pasal yang keempat, Filipi pasal 4 ayat 4 sampai ayat 7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan
dengan ucapan syukur. Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara dikasih oleh Tuhan, dalam beberapa jam sebelum kita semua memasuki tahun yang baru, ya, saya ingin kita semua memasuki tahun yang baru dengan beberapa hal, ya, memimpin pikiran dan hati kita. Ada orang memasuki tahun yang baru, ya, dengan hati dan optimisme yang besar, ya. Menyusun perencanaan yang besar, menginginkan supaya tahun baru bisa meraih hal-hal yang lebih baik, lebih banyak, dan lebih besar lagi. Itu adalah hal yang lumrah di dalam perencanaan kita. Tetapi di tengah optimisme yang besar seperti ini, biar kita menjaga hati kita dengan satu koridor yang penting, ya, dari firman Tuhan. Jikalau semua itu, kata firman Allah, ya, masih ingat saudara, kalau kita melihat dalam Yakobus, coba kita lihat dulu. Dalam Yakobus, Yakobus pasal yang keempat. Yakobus 4 ayat 13 sampai ayat 15. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Di ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, ya. Dikatakan di sini, jikalau semua itu Tuhan kehendaki. Amin. Ya, kalau Tuhan menghendaki semuanya itu, biarlah itu boleh terjadi. Puji Tuhan. Ini merupakan koridor yang penting, ya, untuk menjaga hati kita, supaya kita tidak takabur, menganggap kita bisa mengatur dan mengontrol perjalanan hidup kita. Tetapi ada orang yang mungkin, ya, memasuki tahun baru dengan hati dan pesimis, ya, pesimis yang besar, ketakutan yang melebihi, mungkin ya, ketakutan yang berlebihan untuk menghadapi misalnya bencana dan sebagainya. Mungkin ada orang yang memasuki tahun baru, ya, mungkin belum ada pekerjaan. Mungkin ada orang yang memasuki tahun baru dengan kesulitan, ya, dengan sakit penyakit yang begitu berat, ya. Banyak di antara kita mungkin berpikir, ya, kapan kita bisa mendapatkan rumah misalnya, ya, untuk mendapatkan rumah dan sebagainya. Saudara, mungkin juga ada yang berkata, bagaimana bisa mau melihat situasi ekonomi sekarang? Ya. Apa bisa saya bisa punya rumah? Nah, saudara, seringkali itu yang membuat kita menjadi khawatir, ya, menjadi takut. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, itulah juga yang merupakan menjadi gambaran orang-orang Yahudi, ya, yang baru kembali dari pembuangan. Nah, saudara, dari pembuangan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ya, yang tidak punya apa-apa lagi
Saudara, mereka dari mulut mereka keluar kalimat yang begitu ya menyedihkan. Hati mereka mengeluh, marah kepada Tuhan. Nah saudara, itu yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi yang baru keluar dari pembuangan, yang tidak punya apa-apa lagi dari mulut mereka. Keluar kalimat yang begitu menyedihkan. Ya, tulang-tulang kami sudah kering, pengharapan kami sudah lenyap dikatakan. Hidup kami sudah tamat kata mereka. Mereka berkata seperti itu. Nah saudara, itu yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi. Coba kita lihat dalam Yehezkiel. Dalam Yehezkiel kita akan baca. Yehezkiel pasal yang ke-37 ayat 11. Yehezkiel 37 ayat 11. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Ini yang diucapkan oleh orang-orang atau bangsa Yahudi tadi. Ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, kita perlu kekuatan seperti ini. Ya. Kita butuh kekuatan seperti ini. Dan tidak ada orang Kristen yang boleh berkata kita tidak punya jalan keluar di dalam hidup ini. Ya. Sebab pada waktu kita mengeluarkan kalimat seperti itu, kita sudah lupa siapa Tuhan yang menjaga dan memelihara dan menyertai hidup kita. Nah saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau sampai hari ini kita bisa berjalan dengan tanpa kekurangan sesuatu apapun. Engkau dan saya, puji Tuhan. Ya, sudah terkagum-kagum bukan? Terkagum-kagum luar biasa melihat bagaimana Tuhan menuntun hidup kita sampai di akhir penghujung tahun ini. Bagaimana Tuhan sudah menjaga, bagaimana Tuhan sudah memimpin dan memelihara kita. Ya. Saudara, bahkan Tuhan selangkah demi selangkah memelihara dan memimpin kita. Tuhan berjanji akan menjaga dan memelihara kita. Haleluya, puji Tuhan. Kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, ya. Berjalan dan berani mengerjakan, berani melangkah. Maka engkau akan melihat Tuhan itu setia adanya. Puji Tuhan. Nah saudara kasih oleh Tuhan. Hari ini kita akan melihat aspek yang lain, ya, di tengah-tengah hal-hal yang mungkin sepertinya semua sudah lancar, ya, lancar, berjalan semua dengan baik, tetapi masih khawatir, masih takut. Di tengah-tengah situasi yang berkelimpahan pun tetap orang masih merasa belum cukup dan terus saja mengeluh. Nah, saudara, kenapa bisa begitu? Ya. Orang seperti ini akhirnya akan lumpuh di dalam kehidupannya. Ya. Di dalam hidupnya akan lumpuh. Karena apa? Tidak berani melangkah. Dan tidak berani mengerjakan apa-apa. Hidupnya cuma perlu ketakutan, kekhawatiran. Nah saudara, kepada orang-orang seperti inilah ya kalimat Tuhan Yesus itu diberikan dalam memasuki tahun yang baru ini. Janganlah kamu khawatir.
tadi pembacaan kita, janganlah kamu khawatir dengan apapun yang akan kita makan, yang akan kita pakai dan sebagainya. Ya. Allah ingin mengingatkan kita supaya kita jangan hidup dengan penuh ketakutan. Ada 2 bagian di dalam Alkitab yang bicara mengenai ya, jangan khawatir. Yaitu perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius, kita akan lihat Matius pasal 6. Kita baca ini ya kembali ya. Matius pasal 6. Saudara, mulai tadi dibaca di dalam mulai ayat 25 tadi kita sudah baca. Coba saya ingin baca saja di dalam ayat 38. Dan mengapakah kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dengan segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya. Ya, saudara, ini yang Yesus katakan kepada orang-orang yang tidak percaya. Mengapa kamu khawatir? Dan juga perkataan para rasul, ya, di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, ya. Kalau saudara tadi kita sudah baca dalam Filipi pasal 4 juga, ya. Apakah artinya, ya? Apa artinya kita supaya jangan khawatir dikatakan, supaya kita jangan khawatir. Apa artinya kata ini? Perkataan ini apa artinya? Jangan kamu khawatir. Adakah hidup yang bisa lepas dari kekhawatiran? Saya percaya tidak ada ya, semua pasti selama masih hidup di dunia ya ada kekhawatiran. Tetapi terima kasih kepada firman Allah. Firman Allah datang kepada saya dan saudara mengingatkan kepada kita bahwa ada firman Allah berkata, jangan kamu khawatir. Ya. Kalau begitu bagaimana firman Tuhan ini berbicara kepada kita? Tidak ada orang yang dikatakan tidak ada orang normal yang bangun pagi tidak khawatir. Dalam arti memikirkan sesuatu, ya. Mungkin itu wajar. Karena kita bukan robot. Ya. Bukan robot atau mesin yang tidak punya perasaan dan emosi. Khawatir, stres, gelisah, ya. Capek, takut, lapar, haus, itu adalah bagian emosi kita. Ya. Kalau kita punya pikiran, punya keinginan, punya emosi, semua ini tidak akan lepas dari hidup kita. Karena itu saudara adalah bagian yang hakiki ya di dalam hidup manusia. Sama halnya kalau kita belum makan ya, reaksi tubuh kita akan menjadi lapar. Kalau kurang tidur, kita akan mengantuk, lelah, mata rasanya berat, ya, sulit rasanya mata ini mau dibuka, ya. Kalau kurang tidur akan seperti itu. Kalau enggak makan akan lapar. Nah, saudara, itu hal yang lumrah yang seringkali kita temui dalam kehidupan kita, ya. Nah, saudara, tadi saya katakan kalau kurang tidur kita akan mengantuk. Belum siap menghadapi sesuatu pasti takut dan cemas. Tidak mengerti apa yang akan terjadi di depan, kita khawatir. Saudara, saya percaya pada waktu Tuhan Yesus mengatakan janganlah kamu khawatir, ya. Ia tidak menyuruh kita hidup tidak ada emosi, ya.
Ia tidak mengatakan kita harus masa bodoh terhadap hidup yang seperti Paulus katakan, ya. Walau engkau mendengar, ya, dikatakan waktu Paulus pernah berkata, waktu engkau mendengar Epafroditus sakit, engkau menjadi khawatir, dikatakan di situ oleh Paulus. Itu reaksi emosi yang lumrah dan wajar. Waktu seseorang sakit, dia pasti stres, ya. Menghadapi hal-hal yang tidak, mungkin hal-hal yang mengkhawatirkan di depan, masa depan kita mungkin. Kita menjadi khawatir. Tadi saya katakan, itulah manusia, sebab manusia bukan mesin, bukan robot. Ya, bisa saja bangun tidur menjadi khawatir. Ya, wah gimana nih, mau makan apa hari ini? Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, memang kalau kita butuh dengan fisik ini, kalau butuh makan, kita perlu makan. Ya, fisik ini butuh minum, kita minum. Fisik ini butuh istirahat, ya kita istirahat. Ya, kita memiliki emosi sehingga kita bisa sukacita, bisa menangis, bisa tertawa, bisa gelisah, bisa takut dan sebagainya. Karena kita mengerti, ya, soal nilai dan waktu, sehingga kita bisa berencana, ya, bisa memikirkan apa yang ada di depan, sehingga pada waktu kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, kita gelisah dan khawatir adanya, dikatakan. Nah saudara, apa yang menyebabkan khawatir itu muncul dan menghimpit hidup kita? Yang pertama saudara, bagaimana saudara dan saya, ya, menempatkan posisi Allah yang sepatutnya. Bagaimana saudara dan saya seharusnya menempatkan diri sepatutnya. Dan bagaimana, ya, atau di mana saudara dan saya meletakkan posisi masalah yang sepatutnya. Kalau kita letakkan ada di atas kita, dia akan mengontrol kita. Dan dia akan membuat kita menjadi gelisah dan khawatir adanya. Jadi itu yang menentukan, ya. Bagaimana saudara dan saya menempatkan posisi itu. Baik posisi Allah maupun posisi masalah yang sedang kita hadapi. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kalimat firman Tuhan itu boleh menjadi kekuatan bagi kita. Ketika kita menghadapi hal-hal seperti itu, bagaimana situasi dan keadaan yang berat, ya, yang penuh dengan kesulitan dan penderitaan, ya, saudara, kekuatan dari janji firman Tuhan itulah yang akan menghiburkan kepada kita, yang akan memberikan kekuatan kepada kita, yang membuat kita menjadi sanggup, menjadi mampu, ya. Karena kita merasa ada firman Allah yang berbicara kepada kita, menguatkan kepada kita. Nah itulah sebabnya kita butuh firman Allah. Kita perlu firman Allah. Sehingga firman Allah akan menghibur kita. Dia juga akan memberikan kepada kita kekuatan. Ya, saat-saat kita menghadapi tekanan yang berat sekalipun, kita kuat karena ada firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Yang bisa kita lakukan adalah tidak membiarkan persoalan itu mengontrol hidup kita. Bagaimana menjaga hati, ya, hati kita ini, menjaga hati kita ini untuk tidak khawatir. Itulah sebabnya kita perlu tahu meletakkan posisi masalah, ya, meletakkan posisi problema atau kesulitan yang datang dalam hidup kita. Kita mau atur, ya.
Kita mau cegah apa saja yang datang, ya. Jadi jangan khawatir akan hal-hal itu. Karena itu adalah kekuatan yang tidak perlu dan tidak usah mengganggu hati kita. Yang ada ialah kita tidak boleh melihat segala problem dan kesulitan yang datang itu melumpuhkan, membutakan hidup kita. Itu yang seringkali ya membuat kita menjadi lumpuh, membuat kita sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Membutakan hidup kita. Karena kita salah meletakkan posisi ya, masalah tersebut. Nah, Saudara, Yesus Kristus berkata, jangan khawatir akan hidupmu. Apa yang hendak kamu makan dan minum dan pakai, dikatakan ayat tadi. Apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu pakai, ya, jangan khawatir dikatakan, ya. Nah, Saudara, seringkali dalam kehidupan ini karena kita masih butuh makan, butuh pakaian, butuh minum, seringkali itu menjadi kekhawatiran dalam hidup ini. Tetapi Yesus berkata, jangan khawatir akan hidupmu. Apa yang hendak kamu makan dan minum dan pakai, ya. Yesus tidak mengatakan hal-hal itu tidak perlu, ya. Tidak, Yesus tidak berkata bahwa itu tidak perlu, tetapi ada hal-hal yang lebih penting daripada itu. Masih ingat Raja Hizkia, ya. Dia pernah sakit, ya. Tetapi Allah memberikan kesembuhan. Kepada Hizkia dikatakan bukan kesembuhanmu yang terpenting, ya. Di belakang itu, ya. Kalau kita melihat bagaimana, ya, Allah memperpanjang umurnya, memberi kesembuhan dan sebagainya. Nah, Saudara, apa yang kita kerjakan dan lakukan sebagai respon kita atasnya. Nah, Saudara dikasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan pakaianmu bukan yang paling penting. Tetapi tubuh itu sendiri dikatakan. Bukankah kebutuhan hidup yang paling penting, tetapi hidup itu sendiri yang lebih penting. Amin, Saudara. Ya, hidup kita itu sendiri yang lebih penting. Bukan pakaiannya dikatakan. Nah, Saudara, yang kedua, ya, bagaimana kita meletakkan posisi Tuhan yang sebenarnya dan sepatutnya di dalam hidup kita. Tuhan Yesus mengatakan, jangan khawatir, sebab Allah sanggup menyediakan semuanya bagimu. Kalau kita meletakkan posisi Tuhan Yesus, ya, Allah yang kita sembah, di posisi yang sebenarnya dan sepatutnya, maka itu akan membuat kita menjadi tidak khawatir. Membuat kita, ya, semakin menyerah kepada Dia. Sebab kita tahu Dia Allah yang hidup, Allah yang berkuasa menyediakan segala sesuatu, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Penyakit pun Dia dapat sembuhkan, bahkan orang mati juga bisa dibangkitkan. Kebutuhan hidup kita untuk makan dan minum, Dia juga sanggup memberikan kepada orang yang percaya, yang berharap kepada Dia, yang mengandalkan Dia dalam hidupnya, yang selalu berpaut kepadanya. Haleluya. Tuhan Yesus sanggup menyediakan apa yang kita perlukan. Amin, Saudara. Ya, Tuhan bisa mengatur dan tidak kurang panjang tangan Tuhan untuk datang kepada kita. Tidak ada hal yang kurang dari Allah untuk tidak bisa mengerjakan sesuatu, ya, melampaui, ya, segala, ya, apa yang kita doakan dan mohon kepadanya. Tuhan sanggup mengerjakan dan Dia juga melakukan, ya, segala sesuatu sebab Dia tahu, ya, apa yang kita perlukan, dan kita juga tahu siapa Dia. Dia adalah Tuhan, ya, Dia adalah juru selamat,
Tuhan yang maha kuasa, yang sudah mati di atas kayu salib, ya, yang sudah mati untuk saya dan saudara, ya. Dia rela mati di atas kayu salib karena dia cinta kita. Dia Allah yang mengasihi manusia. Kalau putranya yang tunggal rela diturunkan ke dunia, diberikan kepada kita, apatah lagi yang menjadi kebutuhan kita dalam hidup ini. Dia akan cukupkan, dia akan berikan kepada orang yang berharap. Puji Tuhan, sebentar kita akan masuk dalam perjamuan suci. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita. Tuhan akan berkati kita dengan perjamuan. Itulah sebabnya junjung Tuhan tinggi-tinggi di dalam hidup kita. Jangan jadikan Tuhan sebagai ban serep dalam hidupmu. Yang hanya engkau cari waktu engkau membutuhkannya. Tempatkan ia selalu di dalam posisi yang paling utama. Haleluya. Jadikan Tuhan selalu sebagai prioritas yang terpenting di dalam hidupmu. Haleluya. Puji Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai Allah, ya, yang leluasa bekerja di tengah-tengah tantangan dan kesulitan yang seolah-olah mustahil dan tidak ada jalan keluar, ya. Bersandar dan percayalah kepadanya. Nantikanlah, ya, Tuhan pada waktu kita berada di dalam situasi yang tidak bisa kita kontrol. Nantikan dia. Sekaligus jangan takut, jangan kecewa, jangan gelisah, ya, jangan marah kepada hal-hal yang mungkin yang sedang kita alami dan sebagainya. Tetapi sampai kita menutup mata untuk selama-lamanya, kita tidak berhak mengatakan Tuhan itu tidak baik, ya, di dalam hidup kita, ya, baik di hidup saya. Tetapi kita boleh berkata bahwa dia tidak pernah salah, dia baik, ya, dia sanggup dan dia mampu melakukan segala perkara. Bahwa segala sesuatu ada dalam kuasanya, segala sesuatu ada dalam tangannya, ya. Kita tidak perlu takut dan khawatir sebab dia sanggup melakukan segala perkara. Puji Tuhan, siapkan hati, siapkan anggur, roti, ya. Mari masing-masing persiapkan sebelum kita masuk di dalam perjamuan Tuhan. Persiapkan anggur, roti. Mari kita berdiri bersama-sama. Saudara berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau terus berbicara di hati kami, mengingatkan kami untuk kami tidak khawatir. Kekhawatiran tidak menghimpit hidup kita. Tetapi kami tahu bahwa kami punya Allah yang hidup. Kami dapat memposisikan Allah dalam hidup kami. Siapa Allah yang kami sembah? Siapa Allah yang kami layani? Dia adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Angkat kekhawatiran, angkat kebimbangan Tuhan yang ada di hidup jemaat-Mu. Kiranya kami boleh hidup lepas dari kekhawatiran dan ketakutan. Sebab kami tahu meletakkan posisi masalah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau lebih besar dari segala-galanya. Kami tidak perlu takut dan kami tidak perlu khawatir. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih malam hari ini. Sebelum kami menginjak tahun yang baru sebentar, Engkau akan memberkati kami lewat tubuh dan darah Yesus yang kami percayai karena Engkau cinta kami, sehingga kami boleh melaksanakan perjamuan Tuhan yang kudus malam hari ini. Karena Dia sudah mati, rela mati untuk kami. Dan kami boleh diampuni kalau kami percaya kepadamu. Dosa kami diampuni kalau kami percaya kepada darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah tubuh dan darah-Mu memberkati kami semua. Mari kita angkat dengan tangan kanan ke atas. Roti sebagai lambang tubuh Yesus.
Saya akan membacakan firman Allah, jangan dimakan dulu. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih tubuhmu menyatu dengan tubuh kami. Tubuh yang menyatu dengan orang yang percaya akan kematian Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tidak perlu takut masuk di tahun yang baru sebentar. Tubuh dan darah Yesus sudah menyatu di hidup kami. Kami sekarang punya Allah yang sanggup kami jadikan pegangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Mari kita angkat anggur sebagai lambang darah Yesus dengan tangan ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Darahmu juga menyatu dengan darah kami. Terima kasih. Terima kasih. Engkau rela mati buat kami. Supaya hidup kami boleh berarti. Hidup yang tadinya tidak berarti menjadi berarti. Karena Engkau. Terima kasih Bapak. Biarlah dengan keyakinan yang teguh. Kami akan memasuki tahun yang baru sebentar. Mungkin hitungan waktu. Tuhan, kami mau berjalan dengan Engkau. Jangan tinggalkan kami sendiri. Kami tidak sanggup berjalan sendiri, Yesus. Berjalanlah dengan kami, sertai kami. Langkah kami ingin berjalan bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau mengizinkan kami akan memasuki tahun yang baru sebentar. Terima kasih. Terima kasih untuk pertolongan yang kami sudah rasakan. Terima kasih untuk keajaiban-keajaiban yang kami alami di tahun 2022. Sampai di ujung tahun ini. Terima kasih untuk apa yang Kau sudah buat dalam hidup kami. Baik dalam kesehatan kami, dalam pelayanan kami, dalam keluarga kami, dalam rumah tangga kami, semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam pekerjaan, dalam studi. Oh Tuhan, terima kasih apa yang Kau sudah buat, itu yang terbaik dalam hidup kami. Kami titipkan seluruh jemaat dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka boleh bergandeng tangan dengan Engkau untuk memasuki tahun yang baru ini. Tidak berjalan sendiri, tidak hidup dengan kekhawatiran dan ketakutan, tidak dihimpit oleh kekhawatiran hidupnya, tetapi hidupnya melekat dengan Tuhan dan menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Allah, sehingga hidupnya terus dipimpin oleh Tuhan. Berkati seluruh jemaat, baik yang sakit Engkau jamak, berikan kesembuhan dalam nama Yesus. Dan dalam kesukaran kesulitan apapun, yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan sanggup menolong di dalam nama Yesus. Baik dalam pekerjaan mereka, rumah tangga, keluarga, semua kokoh kuat diberkati Allah. Rumah tangganya dilindungi Allah, dijaga oleh Allah. Kalau ada di ambang kehancuran rumah tangga mereka, Tuhan Engkau kerjakan di dalam nama Yesus. Kalau ada keluarga-keluarga yang merindukan keturunan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup menolong, Engkau sanggup memberikan sesuai waktu Allah di dalam nama Yesus. Kalau ada jemaat yang sedang keluar kota, dalam perjalanan yang akan berangkat ke luar negeri, keluar kota, kemanapun mereka akan berpergian, ada yang akan kembali ke Jakarta. Tuhan lindungi semua. Keluarga-keluarga mereka yang sedang berpergian, yang akan kembali atau berpergian, semua dilindungi di dalam nama Yesus. Jauhkan mara bahaya kecelakaan apapun di dalam nama Yesus. Tuhan beserta.
Yang sedang hamil, ibu bersama janinnya sehat, diberkati Allah. Terima kasih Tuhan. Kami titipkan dari anak-anak balita, anak-anak sekolah minggu, sampai kepada kaum dewasa, para kaum lansia, Tante Lina, Tante Liana, Tante Yuli, sehat-sehatkan mereka terus, jagai mereka dalam hadirat Tuhan. Tuhan pelihara dan jaga mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati juga yang sudah melayani walaupun dalam ibadah online ini sederhana. Tuhan berkati mereka semua yang sudah melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, tangan-tangan yang memberi untuk pekerjaan Allah, untuk kas gereja, para donatur gereja, mereka-mereka yang mengembalikan milik Allah perpuluhan, mereka-mereka yang memperhatikan pastori, apa saja yang mereka buat. Engkau tidak pernah berhutang, Engkau sanggup memberkati mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal, bimbingan penyertaan Roh Kudus menyertai kami sampai selama-lamanya. Bahkan kami akan masuki tahun yang baru ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati untuk tahun yang baru di 2023. Ibadah hari Minggu kita akan mulai jam 8 pagi. Yang biasanya selama ini jam 7 pagi. Tahun baru nanti mulai Januari ya, tanggal 1 Januari ibadah di gereja jam 8 pagi dan selanjutnya terus jam 8 pagi setiap minggu ya. Itu saja, Tuhan memberkati. Selamat memasuki tahun yang baru. Selamat tahun baru, Tuhan beserta dengan kita. Jangan khawatir, Tuhan pasti menyertai kita. Haleluya. Amin.